Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi translasi bagian kedua. Ada di buku kurikulum 2013 halaman 158. Langsung saja kita lihat di latihannya. Translasikan segi 4 merah sejauh 2 satuan ke kiri. Nah, ini berarti 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Berarti kalau ke kiri jadinya X kurang 2 ya. Kemudian 5 satuan ke bawah berarti Y kurang 5. Maka koordinat yang terbentuk nanti seperti ini. Kita lihat satu persatu. A, koordinatnya di sini 1, negatif 1 dengan 4. Ditranslasikan segini, X kurang 2, Y kurang 5 ya. Karena ke kiri, ini translasinya. Maka menjadi berarti diganti X-nya kurang 2, 4 kurang 5. Menjadi aksen negatif 1 kurang 2 hasilnya negatif 3. 4 kurang 5 negatif 1. Kemudian koordinat B yang di sini. Berarti di sini 2,3 menjadi 2 kurang 2. Kemudian 3 kurang 5. Maka B aksennya menjadi 2 kurang 2 itu 0, 3 kurang 5 negatif 2. Kemudian C-nya 3,0. Berarti 3 kurang 2, 0 kurang 5. Maka menjadi Jackson 3 kurang 2 itu 1, 0 kurang 5 negatif 5. Kemudian D. Yang D-nya ini negatif 1, negatif 1. Negatif 1, negatif 1 ya. Berarti negatif 1 kurang 2. Kemudian negatif 1 kurang 5. Maka hasilnya negatif 1 kurang 2 itu negatif 3, kemudian negatif 1 kurang 5 negatif 6. Oke, kita lihat di soal yang B. Di sini translasikan segitiga merah sejauh 3 satuan ke kanan. Berarti X karena ke kanan berarti positif 3. Dan Y-nya 4 satuan ke bawah berarti Y kurang 4. Nah, kita lihat koordinat pertama J. J koordinatnya itu yang pertama berarti negatif 1, negatif 1, 3. Kemudian translasinya negatif 1 tambah 3. Kemudian Y-nya itu 3 kurang 4. Menjadi J aksennya negatif 1 tambah 3 itu berarti 3 kurang 1 jadinya 2. 3 kurang 4 hasilnya negatif 1. Kemudian K negatif 1, 1. Berarti negatif 1 tambah 3. Kemudian 1 kurang 4. Maka menjadi negatif 1 tambah 3 sama dengan yang tadi, 1 kurang 4 jadinya negatif 3. Kemudian L, di sini koordinat L ya, berarti negatif 4, 1. Negatif 4 ditambah 3, 1 dikurang 4. Berarti L aksennya menjadi negatif 3 tambah 4, 3 kurang 4 jadinya min 1. Kemudian 1 kurang 4 negatif 3. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini segitiga FGH ditranslasikan sehingga menghasilkan bayangan segitiga PQR. Berarti kalau F menjadi P di sini ya. Kalau G itu menjadi Q. Kemudian kalau H ini menjadi R. H menjadi R. Nah, kita lihat yang pertama. Diketahui dua-duanya ya. Di sini F diketahui 3,9. Setelah ditranslasi menghasilkan B 4,2. Nah, kita lihat di sini 3 yang punya ini ya. Kita lihat hubungannya dulu. 3 ditranslasikan kemana sehingga diperoleh 4. Berarti 3 plus 1. Kemudian 9 ditranslasikan berapa sehingga dapatnya 2. Berarti 9 translasi 7 ke bawah. Artinya negatif 7. 9 kurang 7 dapatnya 2. Kemudian yang G-nya. Yang G di sini diketahui negatif 1,4. Kita kan udah tahu nih translasinya. Berarti dapatnya di sini negatif 1 tambah 1,4 dikurang 7. Maka hasil dari Q negatif 1 tambah 1 adalah 0. 4 kurang 7 jadinya negatif 3. Nah, untuk H ini tidak diketahui, tetapi H yang ditanyakan. Nah, tapi bayangannya sudah diketahui, yaitu
negatif 3. Nah, berarti di sini jadinya kita tambah 1 udah dari sini ya, titik kurang 7. Nah, ini polanya begini. Bilangan berapa ditambah 1 dapatnya 6, berarti 5 ya. Kemudian bilangan berapa dikurang 7 dapatnya negatif 3, berarti 4 ya. Kan 4 ya. 4 di sini. Di sini 5. Berarti 5 tambah 1 jadinya 6. 4 kurang 7 jadinya negatif 3. Berarti hanya dapatnya 5,4, Q-nya dapatnya 0, negatif 3. Soal nomor 4. Segitiga WAN berkoordinat W 0,1, A-nya 1,2 dan N-nya negatif 2,1. Kemudian translasikan. Jadi suruh translasi untuk yang pertama. Kita lihat dulu ya, nomor A. Translasinya satu satuan ke kiri, berarti ini rumus translasinya X kurang 1, Y-nya Y tambah 5 ya. Untuk koordinat W berarti menjadi dari 0,1 maka menjadi W aksennya berarti 0 kurang 1 negatif 1. Kemudian 1 tambah 5 jadinya 6. A-nya dari 1, negatif 2 itu menjadi A aksen berarti 1 kurang 1 0, negatif 2 tambah 5 jadinya 5 kurang 2 yaitu 3. Kemudian N itu negatif 2,1 berarti menjadi N aksen. Nah, negatif 2 kurang 1 jadinya negatif 3. Kemudian 1 tambah 5 jadinya 6. Kita selesai di yang A. Kemudian nomor B. Nomor B, ini rumus translasinya sudah diketahui, berarti X tambah 2, Y tambah 4. Kita lihat dari pertama, W-nya itu 0,1 menjadi W aksen, berarti 0 tambah 2. Hasilnya 2. 1 tambah 4 jadinya 5. Ya. Kemudian A-nya 1, negatif 2 itu menjadi A aksen. 1 tambah 2 jadinya 3. Negatif 2 tambah 4 hasilnya 4 kurang 2 berarti 2. Kemudian N. Negatif 2,1. Negatif 2 tambah 2 hasilnya adalah 0 ya. Kemudian 1 tambah 4 hasilnya 5. Kemudian untuk yang C, kita lihat C ya. C itu 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, berarti X positif 3, Y 3 satuan ke bawah. Kalau 3 satuan ke bawah berarti Y kurang 3. Maka kita buat koordinatnya W 0,1 itu menjadi W aksen 0 tambah 3, 3 ya. 1 kurang 3. 1 kurang 3 negatif 2. Kemudian A-nya dari 1, negatif 2 menjadi A aksen 1 tambah 3 jadinya 4. Negatif 2 dikurang 3 jadinya negatif 5. Kemudian N-nya negatif 2,1 berarti jadinya N aksen negatif 2 tambah 3 jadinya 3 kurang 2 hasilnya adalah positif 1 ya. Kemudian 1 kurang 3 berarti negatif 2. Ini 1, negatif 2 ya. Kemudian yang soal D. Soal D-nya ini translasi 0 satuan, kemudian di sumber X 0 satuan, kemudian boleh kita buat nih ya, X plus 0, kemudian Y-nya itu negatif 2, Y kurang 2 ya. Sama juga dengan yang tadi, berarti W 0,1 menjadi W aksen 0 tambah 0, 0. 1 kurang 2 negatif 1. Kemudian A-nya 1, negatif 2 menjadi A aksen 1 tambah 0 hasilnya 1. Negatif 2 dikurang 2 hasilnya negatif 4. Kemudian N-nya negatif 2,1. Ini menjadi negatif 2 tambah 0. Hasilnya adalah negatif 2. Kemudian 1 dikurang 2 hasilnya negatif 1.
ini untuk soal nomor 5, cuman disuruh jelaskan bagaimana translasinya dari segitiga berwarna biru ke segitiga berwarna merah. Kita ambil salah satu titiknya di sini. Berarti kalau ini bayangan pertama, kalau ini koordinat pertama, maka bayangannya di yang merah. Kita lihat translasinya berapa satuan ya. Untuk sumbu X berarti yang horizontalnya 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan, berarti X tambah 4. Kemudian berapa di sumbu Y-nya? 1, 2. 2 satuan ke atas, berarti karena ke atas positif ya. Berarti translasinya X tambah 4, Y tambah 2. Untuk soal nomor 6, di sini diketahui koordinat O, P, dan Q. Ditranslasikan sehingga dapat bayangannya O aksen. Berarti O 2,5 ditranslasikan menjadi 3,1. Pasangan translasi dan koordinat titik O. Berarti yang pertama disuruh tentukan apa translasinya. 2. Nah, 2 ditranslasikan berapa dapatnya? 3. Berarti 1 ya, 1 satuan ke kanan. 2 plus 1 jadinya 3. Kemudian dari 5 ditranslasikan berapa dapatnya 1. Berarti translasikan ke bawah, 5 kurang 4 jadinya dapatnya 1 ya, gitu. Ini pasangan yang translasinya. Kemudian yang kedua, tentukan pasangan bilangan koordinat P aksen. Berarti P-nya kan diketahui P-nya negatif 3,4. Maka langsung saja kita pakai translasi yang ini. Berarti negatif 3 tambah 1, 4 kurang 4. Maka menjadi P aksennya negatif 3 tambah 1 berarti negatif 2. 4 kurang 4 hasilnya 0. Kemudian Q aksen. Q-nya 4, negatif 2. Maka menjadi 4 tambah 1 negatif 2 kurang 4 menjadi Q aksen. 4 tambah 1 hasilnya 5. Negatif 2 kurang 4 hasilnya negatif 6. Nah, yang pertama ini diketahui seekor harimau sedang berburu rusa di dalam hutan. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa rusa berada di titik A. Ini rusa ya. Kemudian harimau berada di koordinat P. Berarti ini harimau ya. Kemudian rusa bergerak menuju titik C. Si rusa ini bergerak kemari. Nah, tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan rusa dari titik A ke titik C. Berarti dari sini kemari. Ya, ini poin pertama. Kita lihat aja satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti rusa ini bergerak. Nah, ya. X tambah 10. Y-nya berapa? 1, 2, 3. Y tambah 3. Ya. Kemudian apa lagi katanya? Jika harimau menggunakan translasi yang sama dengan yang dilakukan oleh rusa, apakah harimau dapat menangkap rusa tersebut? Nah, posisi rusa tadi dari C ya. Sekarang kita lihat harimau melakukan translasi seperti si rusa. Nah, berarti X per 10. Berarti kalau dibuat di sini, nah di sini koordinat harimau itu pertama kan negatif 2, negatif 3. Maka ketika ikut translasi si rusa, maka menjadi negatif 2 tambah 10, negatif 3 tambah 3. Nah, di sini berarti maka koordinat harimau itu negatif 2 tambah 10 itu 8, negatif 3 tambah 3 itu 0. Koordinatnya di sebelah sini. Ini koordinat rusa. Apakah harimau dapat menangkap rusa tersebut? Berarti jawabannya tidak. Karena titiknya tadi tidak sampai ya. Kemudian C, tentukan pasangan bilangan translasi yang harus dilakukan oleh harimau agar ia bisa mendapatkan rusa. Nah, bagaimana caranya supaya harimau yang di sini yang bisa menangkap rusa di sini? Nah, berarti jadinya apa? Ditranslasikan. Berarti harimau harus bergerak seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Kemudian berapa satuan ke atas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke atas. Ya, begitu bilangan translasi yang harus dilakukan oleh harimau supaya dia ketemu sama rusa. Oke, untuk hari ini kita padahi dulu sampai di sini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.